saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur saat ini karena kami kembali bisa belajar firman-Mu, dan untuk itu kami selalu mohon pertolongan Roh Kudus untuk mengurapi, menerangi hati pikiran kami supaya kami boleh terbuka dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa kembali untuk lanjut belajar firman Tuhan. Ya, hari ini akan membawa tema mengenai perpuluhan. Ya, mungkin banyak dari jemaat juga belum mengerti tentang masalah perpuluhan. Banyak juga jemaat sudah bertanya ya mengenai masalah perpuluhan ini. Tetapi ada permintaan khusus memang dari Bapak Ketua kita, Bapak Andi, karena sekarang ini bertebaran begitu banyak di dunia maya mengenai pengajaran tentang perpuluhan. Ya, ada mengatakan perpuluhan itu harus kepada imam, yang sekarang ini adalah para pendeta. Tetapi di lain pihak juga ada mengatakan dengan penuh gegap gempita, perpuluhan itu bukan untuk para pendeta, tapi untuk para fakir miskin, ya, orang yatim piatu dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa perpuluhan itu perjanjian lama sudah dihapus, nggak ada lagi. Yang penting sekarang ini kita memberi persembahan dengan sukarela, ya, bahkan bisa lebih besar daripada perpuluhan kalau kita memberi dengan sukarela. Nah, segala macam bentuk pengajaran perpuluhan yang sedang berselebaran di dunia maya. Nah, atas hal inilah ya saya diminta untuk menyampaikan satu materi mengenai perpuluhan pada hari ini. Ya, biarlah kita tidak berasumsi atau berpikiran sendiri tentang masalah pengajaran ini. Saya mengajak kita semua dengan bertekun, dengan sungguh-sungguh untuk melihat bagaimana itu pengajaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai masalah perpuluhan. Ya, kalau kita berbicara mengenai perpuluhan, ini berbicara tentang sejarah panjang dalam Alkitab. Nah, hari ini untuk materi ini kita akan banyak membaca ayat-ayat firman Tuhan. Saya juga tidak menyampaikan ide saya ya atau pemikiran saya, tapi saya mengajak semua kita untuk secara otentik mau melihat dan belajar dari Alkitab mengenai masalah perpuluhan. Ya, persembahan perpuluhan ini kan ya berkenaan dengan masalah uang. Kalau bicara tentang masalah uang tuh masalah yang peka, masalah yang sangat sensitif ya. Apakah benar perpuluhan itu untuk semuanya kepada imam, para pendeta? Apakah memang benar persembahan perpuluhan itu hanya untuk orang-orang miskin dan lain sebagainya, sehingga ada kontradiktif begitu. Bahwa perpuluhan sudah dihapus, nggak ada lagi. Ya, bagaimana? Apa yang dikatakan Alkitab? Nah, ini yang perlu kita pelajari pada hari ini. Nah, berbicara mengenai masalah perpuluhan itu, saudara, ya kita akan lihat tahap demi tahap karena dia melewati rentangan waktu yang panjang dan juga melewati berbagai zaman dan masa. Nah, yang pertama yang kita lihat dalam sejarah Alkitab, yang memberi perpuluhan pertama itu adalah Bapak Abraham kepada Raja Salem
atau Raja Salam, Raja Damai. Nah, dia seorang raja tetapi juga imam yang maha tinggi yang dikatakan dalam Alkitab. Nah, untuk itu kita membaca Kejadian 14 ayat yang ke-17 sampai dengan selanjutnya. Ini pemberian perpuluhan pertama dari Bapak Abraham kepada Raja Salam atau kepada imam yang maha tinggi Melkisedek. Kejadian 14 ayat 17, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini yang the first time, yang pertama. Ini boleh disebut dengan masa sebelum Musa. Nah, yang kedua yaitu cucunya Yakub. Ya, Abraham punya anak Ishak, Ishak mempunyai 2 anak, Esau dan Yakub. Nah, ini juga sejarah yang panjang. Nah, ini kita baca dalam Kejadian pasal 28 itu ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-22. Nanti saudara boleh baca itu lengkapnya di rumah ya. Ini mengenai mimpi Yakub di Betel. Dia menempuh sebuah perjalanan panjang menuju padang Haran pada waktu itu. Nah, di sini ada sebuah janji Yakub kepada Allah. Dibaca ayat yang ke-20 dan 22. Ya, ini disebut adalah satu persembahan perpuluhan sebelum zaman Musa. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini luar biasa, sebuah janji Yakub kepada Allah. Ini luar biasa. Dia akan berjanji selalu memberi dari segala sesuatu yang diberkatkan Tuhan 1/10 kepada Allah. Wah, luar biasa. Nah, akhirnya sesudah zaman sebelum Musa, masuk ke zaman Musa atau masuk ke dalam zaman masa Taurat, itu pengajarannya banyak sekali. Nah, jadi salah satu yang saya akan bacakan pada saat ini adalah, ya, kalau dari kitab Ulangan itu ada Ulangan pasal 18 tentang penghasilan dari imam dan para Lewi, itu berbicara tentang perpuluhan. Ya, dari pasal 14 dan banyak ya referensinya dalam kitab Pentatus, dalam kitab Ulangan, di mana Tuhan menekankan bahkan memerintahkan mengenai persembahan perpuluhan itu. Nah, saya baca misalnya dari Imamat pasal 27, ya, itu bisa dibaca keseluruhannya mengenai membayar nacar dan segala macam persembahan di situ. Saya baca ayat yang ke-32 aja ya. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing, domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus
bagi Tuhan. Jadi perintahnya ini bukan sekedar himbauan, tetapi perintah, berarti satu keharusan. Ya. Saya baca misalnya Ulangan pasal yang ke-14. Dari kitab Ulangan pasal 14 mengenai persembahan persepuluhan. Nah, itu. Jadi saya katakan banyak sekali referensi persembahan persepuluhan dalam kitab Musa ini, ya, dalam kitab Pentateuch. Judulnya itu persembahan persepuluhan ayat 22 sampai dengan seterusnya. Saudara dibaca di rumah ya. Nah, saya bacakan saja dari ayat yang ke-28. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kota. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim piatu, janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi jelas di sini saudara, ada persembahan perpuluhan itu bagiannya adalah para imam dan orang Lewi. Ya, seluruh suku Lewi nggak mendapat bagian pusaka. Maka segala kehidupan secara finansial itu dipertanggungjawabkan oleh 11 suku yang lain. Nah, tidak semua suku Lewi adalah imam. Jadi jelas ada kepada imam-imam, ada ke orang Lewi, tetapi juga kepada orang miskin, yatim piatu, orang asing, para janda, strip, para duda pasti. Tuh. Jadi Alkitab begitu sangat lugas, jelas gitu ya, menyampaikan akan hal ini ya, supaya nanti kita tuh pada akhirnya mendapat sebuah konklusi kesimpulan dari segi persembahan perpuluhan ini. Ya. Saya banyak bisa membaca ayat-ayat referensi dari kitab Pentateuch atau kitab Musa ini, ya, tapi ini sudah cukup sangat tegas. Jadi persembahan perpuluhan ini itu dilanjutkan di zaman Musa, dan sesudah zaman Musa datanglah zaman kerajaan. Jadi pada waktu Israel sudah di tanah perjanjian, ya, dan mereka akhirnya melihat kok bangsa-bangsa lain ada rajanya, mereka kepengen. Ya, sebenarnya Tuhanlah raja dan raja yang telah memerintah dia, namun bangsa ini berkeras meminta raja untuk memimpin mereka. Nah, ini dicatat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8. Saudara boleh baca di rumah, yang perikopnya panjang, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, judul atasnya adalah orang Israel mengendaki seorang raja. Ya, karena memang sudah bersikukuh, ya nggak bisa lagi ditoleransi, makanya Tuhan mendengar permintaan bangsa ini untuk mengangkat seorang raja. Raja pertama itu adalah Raja Saul. Namun ada perintah dari Tuhan sebagai sebuah konsekuensi akibat mereka meminta raja, maka ada kewajiban mereka sebagai bangsa, sebagai rakyat untuk bertanggung jawab mensejahterakan kehidupan raja dengan seluruh jajarannya dan seluruh istana, pegawai-pegawai istana pada waktu itu. Nah, ini dicatat di mana Israel, umat Tuhan ini harus melakukan kewajibannya terhadap raja. Maka dikatakan pada ayat yang ke-10 dan 11 saya bacakan ya sebagai ayat inti. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambil dan dipekerjakan pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berdiri di depan keretamu yang akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50.
Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaiannya baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Ya, ini selanjutnya, ladangmu, kebun anggurmu, zaitunmu akan diambil yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebunmu, anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Nah, lihat nih, tegas. Jadi berkelanjutan mengenai semangat memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan, tetapi pada waktu zaman kerajaan ada bagian raja sebagai sebuah bentuk kewajiban dari konsekuensi mereka meminta raja. Nah, dalam kitab 2 Tuari pasal 31 ayat 4 sampai 12, ini pada waktu Raja Hizkia. Ya, saya akan bacakan dari kitab 2 Tuari pasal 31 ya. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara baca di rumah ya, karena waktu. Ia memerintahkan, Raja Hizkia memerintahkan loh, rakyat yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa persembahan 1/10 dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar, sehingga limpahlah persembahan. Karena umat Israel sadar akan hal ini, membawa segala persembahan termasuk perpuluhan, maka bangsa ini diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Jadi ini zaman kerajaan. Ada zaman Pramusa, ada zaman Musa atau zaman Taurat, ada zaman kerajaan. Sekarang kita masuk ke zaman pembuangan dan sampai pasca pembuangan. Ya, karena Israelnya kan naik turun ikut Tuhan, kadang-kadang kenceng dengan Tuhan, semangat rohaninya, tiba-tiba kendor membelakangi Tuhan. Waktu Israel ini membelakangi Tuhan dan hatinya keras, maka Tuhan mendatangkan bangsa lain untuk menghajar bangsa ini. Dan bangsa ini pernah dibuang ke Babel 70 tahun ya, dan juga Israel utara ke bangsa Asyur. Jadi istilahnya waktu bangsa pilihan Tuhan tidak dengar-dengaran dan membelakangi Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan hajaran kepada mereka. Nah, apakah di masa pembuangan dan di masa sesudah pembuangan ini perpuluhan berhenti? Tidak, tetap lanjut. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Napas semangat memberikan persembahan, karena ini merupakan bukan himbauan ya, perintah dari Tuhan. Luar biasa. Nah, saya bacakan di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-44 ya. 44 ayat yang ke-30. Ini judulnya adalah petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Jadi itu nggak terlepas, namanya imam-imam mengenai penyelenggaraan ibadah, itu nggak terlepas daripada persembahan. Saya bacakan aja satu ayat ya, karena ini ayatnya panjang. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khusus adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Jadi tetap nggak pernah berhenti. Jangan berhenti minta doa, jangan berhenti beri persembahan. Nah, itu napasnya. Pasal 45, ya, ada beberapa bagian referensi. Ayat yang ke-11, ini judulnya tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Ya,
Ini Yeskiel menyampaikan firman ini kepada seluruh Israel di masa pembuangan, di pasca pembuangan. Ya. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat hasilnya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut Homer lah ukuran-ukuran itu ditera atau ditimbang. Jadi saudara lihat ini semangat pengajar Alkitab mengenai perpuluhan nggak pernah berhenti. Nah sekarang biasa sudah pramusa, zaman Musa, zaman kerajaan, zaman pembuangan, ya itu banyak lagi referensi yang lain. Nehemia pun menyuruh hal ini. Kita masuk ke zaman perjanjian baru. Zaman di mana kita hidup, zaman di mana Tuhan Yesus ya datang ke dunia dan melayani berkorban untuk kita semua. Apakah Tuhan Yesus menghentikan persembahan perpuluhan? Maka dalam satu kali Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, apakah harus memberi atau membayar pajak kepada kaisar? Sebenarnya mereka tujuannya menjebak, tapi Yesus tidak terjebak. Makanya dikatakan di dalam kitab Injil Matius ini dicatat oleh kitab sinoptik Matius, Markus, Lukas. Berarti betul-betul perkataan Yesus ini penting, luar biasa. Diperhatikan ya. Pada ayat yang Matius pasal 22 ayat yang ke-21 tentang membayar pajak kepada kaisar. Ayat 20, Yesus menyatakan, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi saudara, ada bagian kita nih umat wajib kepada pemerintah itu kaisar. Apa itu pajak? Apa yang wajib kepada Allah? Ya persembahan, termasuk perpuluhan di situ. Ya, jadi yang wajib persembahan itu saudara, perpuluhan kepada Allah, dibawa ke bait Allah, itu wajib. Artinya dari pengajaran Yesus tidak pernah persembahan perpuluhan itu dibatalkan atau dihentikan. Sampai selanjutnya dalam zaman gereja-gereja juga orang mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa. Nah, karena itu kita mengambil dari semua referensi pembacaan tadi itu. Untuk siapa itu persembahan perpuluhan? Kau tadi mengatakan semua kepada imam, pendeta. Oh bukan kepada pendeta, imam, itu untuk orang-orang miskin. Jangan berikan kepada pendeta. Nah, lihat Alkitab. Jadi persembahan persepuluhan itu ada untuk imam, ada untuk Lewi, ada untuk layanan diakonia. Itu orang-orang miskin, yatim piatu, janda duda, bahkan orang asing. Lengkap sekali, makanya kita jangan terjebak ya akan hal ini. Itu ayat-ayatnya sudah kita baca tadi, jelas ya di dalam kitab Ulangan 14 28 sampai 32 dan juga Nehemia 10:37. Jadi sangat lengkap, komprehensif dan juga tegas, luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kemana kita mau persembahan? Jelas ayat-ayat dalam Alkitab, baik Nehemia 13, 12, pasal 10, 37, Ulangan 12, ayat 5 sampai 6, Melaki 3 ayat 10, ditekankan di situ harus dibawa ke perbendaharaan rumah Allah. Ke perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, kalau dulu itu dibawa ke bait Allah, itu sudah diperintahkan sejak Musa di padang gurun. Dalam Ulangan 12 ayat 5 dan 6, kamu harus membawanya ke tempat yang dimana ditetapkan oleh Tuhan nanti dibangun bait Allah itu. Itu dibangun ada di Yerusalem.
saudara. Jadi orang-orang Israel wajib membawa persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Saya bacakan aja misalnya dalam kitab Maliaki. Nah, ini referensinya satu ayat aja. Nanti saudara bisa baca di rumah, referensinya sangat banyak dalam Maliaki. Pasal yang ke-10, pasal yang ketiga. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bajumu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sekarang di mana kebenaran rumah Tuhan? Jelas kita kan berbeda di perjanjian lama. Ya, dulu fokus Yerusalem, Bait Allah. Sekarang di mana kita beranggota gereja? Di mana saudara beranggota gereja? Kesitulah membawa persembahan perpuluhan, bahkan segala persembahan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, ini yang kita pelajari di Alkitab. Sekarang bagaimana dengan kita gereja sedang Kristus? Yang saya tahu sudah kurang lebih sekitar 36 tahun saya melayani sedang Kristus. Kita gereja sedang Kristus melakukan persembahan perpuluhan, persembahan yang lain itu sangat alkitabiah. Kita bawa ke perbendaharaan rumah Tuhan, dan nanti diatur oleh majelis gereja. Kita ada pengurus, ada diaken. Itu yang nanti mengelola, mengalokasikan berdasarkan pengajaran Alkitab yang diajarkan oleh gembala sidang. Jadi makanya saudara, hamba Tuhan itu jangan dibilang menjadi hamba uang. Hamba Tuhan jangan bicara tentang uang. Urusan persembahan mengenai masalah keuangan itu Alkitab mengajar. Kalau Alkitab mengajar, hamba Tuhan mesti mengajar. Tetapi wewenang untuk mengelola diserahkan kepada yang namanya diaken atau majelis gereja. Nah, makanya sudah jelas dari dulu, dari seluruh persembahan termasuk perpuluhan, pertama dialokasikan untuk pendeta, guru Injil, evangelis, ada hamba Tuhan misa praktek, ya, itu dialokasikan ke situ. Terus yang kedua dialokasikan kepada setiap komisi. Ya, ada kaum bapak, kaum pria, ya, kaum bapak, kaum ibu, ya, pemuda-pemudi, sekolah minggu, semuanya untuk menggerakkan pekerjaan Tuhan. Ada untuk komisi PI dan teologi, ya. Terus ada untuk pemeliharaan gedung. Jadi semuanya digunakan untuk bagaimana mengembangkan pekerjaan Tuhan. Ada untuk diakonia, memperhatikan jemaat-jemaat yang tidak mampu, yang duda, yang janda, yang miskin, segala macam. Itu kita lakukan hal itu dari dulu sampai sekarang. Makanya saya mengatakan gereja sedang Kristus telah melakukan persembahan perpuluhan, persembahan yang lain, persembahan khusus, persembahan sukarela sudah dengan benar dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan dan diberikan satu otoritas wewenang kepada majelis gereja untuk mengelola dan mengatur, dialokasikan kemana, sehingga hamba Tuhan, ya, ada satu sistem dia menerima bagian yang memang menjadi bagiannya, ya, tidak menjadi sebuah tuntutan, tetapi memang para majelis gereja telah dibina, mengerti rohaninya, yang sama mengerti dengan hamba Tuhan. Dia sudah sadar, mengerti bagaimana mengelola dan mengalokasikan berkat Tuhan yang bentuknya adalah persembahan yang diberikan. Mungkin ada pertengahan minggu, ada ibadah-ibadah khusus, yang jelas setiap minggu kita memberikan persembahan. Itu dikelola dengan baik, bisa diaudit, ya, tidak ada yang diselewengkan. Semuanya dipergunakan untuk mengembangkan, meluaskan pekerjaan Tuhan. Itu jelas ya, kita GSK ya. Haleluya, puji Tuhan. Terus bagaimana sifat dasar dari persembahan ini? Sifat dasar pertama itu wajib, karena ini perintah. Kita ada baca tadi ya, referensinya berkali-kali.
Tapi yang kedua, sukarela. Mana yang betul? Wajib itu keharusan. Yang sukarela, ini kewajiban dengan sukarela. Kenapa sukarela? Karena kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 9 dan seterusnya, barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahku. Perpuluhan persembahan merupakan perintah. Kan kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena itu mari kita lakukan segala bentuk persembahan itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan kita lakukan dengan sukarela. Maka itu yang diajarkan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9. Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 dan 7. Ya, demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Nah, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jelas prinsip firman Tuhan. Perpuluhan gak pernah dihentikan, dia berlanjut terus. Untuk siapa? Jelas. Kemana kita membawa? Jelas. Dan bagaimana mengelola persembahan perpuluhan? Jelas. Jadi kita bersyukur dengan gereja sedang Kristus telah melaksanakan segala persembahan termasuk perpuluhan dengan Alkitab. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pengajaran pada hari ini. Tuhan tolong supaya kami boleh terbuka dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan dalam keseluruhan Alkitab ini, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Biarlah kiranya kami lebih mendalami dengan mau membaca tentang hal ini lebih dalam dan lebih khusus, supaya hati pikiran kami terbuka dengan Tuhan. Biarlah kiranya segala persembahan itu boleh dikelola dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.